Halo semua, di video Jemari Hana kali ini aku mau membahas rajut untuk pemula. Tapi sebelum mulai belajar rajut, kita harus tahu hal-hal apa aja yang harus dipelajari sebelum belajar merajut. Apa aja sih? Menurut Wikipedia, rajut adalah metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut. Rajut sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah crochet atau merajut dengan satu jarum yang disebut hakpen, yaitu alat berupa gagang pendek berujung kait. Yang kedua adalah knitting, yaitu merajut dengan dua jarum atau single pointed needle berupa alat yang lebih panjang dan berujung runcing tanpa kait. Apa aja sih yang diperlukan saat merajut? Nah, untuk merajut, kita perlu alat-alat dasar seperti ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah benang rajut. Benang rajut ini memiliki banyak sekali macam, warna, tekstur, dan lain-lain, dan juga masing-masing kegunaannya. Macam-macam benang rajut. Wol akrilik terbuat dari bahan sejenis plastik, mempunyai karakteristik ringan, halus, dingin, dan cocok untuk rajut wearable. Jadi pas banget nih buat bikin shawl, topi, bahkan sepatu bayi. Katun. Benang jenis ini bertekstur padat sehingga cocok kita gunakan untuk semua jenis rajutan. Jadi ini tuh benang yang serbaguna. Karakteristik benang katun ini dingin dan juga lembut, jadi cocok banget kalau misalkan kita mau bikin baju dari benang ini. Milk cotton. Benang ini bertekstur lembut, dingin, dan juga mempunyai benang yang seratnya tebal. Benang ini adalah benang yang paling cocok kita buat untuk produk-produk rajutan bayi. Polyester. Benang ini adalah benang yang kita banyak jumpai di pasaran. Benang ini memiliki karakteristik benang yang tidak menyerap keringat, kuat, dan tidak mudah kusut. Sehingga benang ini cocok banget kalau kita bikin untuk tas, dompet, sepatu, dan produk-produk rajut yang lainnya. T-shirt yarn, seperti namanya, benang ini terbuat dari kain kaos, spandek, katun, dan tekstur benangnya kaku dan juga besar. Ini cocok juga sih untuk dibikin tas. Nilon. Benang ini terbuat dari serat nilon, yaitu dari polimer minyak bumi. Karakteristik benangnya kuat, mengkilap, sehingga cocok banget untuk produk-produk seperti tas, sepatu, dompet, dan juga yang lainnya. Oke, alat selanjutnya adalah stitch marker atau penanda. Alat ini berfungsi untuk menandai awalan rajutan sehingga kita tidak keliru dalam menentukan awalan rajutan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau beli stitch marker ini, teman-teman bisa pakai cemiti kok, atau klip kertas gitu. Gunting. Ya, kita udah tahu ya fungsinya gunting, yaitu untuk menggunting benang, korek api untuk merapikan sisa benang, dan meteran. Di sini meteran kita bisa juga kok pakai penggaris. Fungsinya untuk mengukur panjang dan lebar rajutan kita. Nah, hampir ketinggalan nih hal yang paling penting untuk merajut, yaitu jarum rajut. Jarum rajut ini memiliki banyak sekali ukuran. Nanti deh, aku akan kasih tahu gimana caranya menentukan jarum hakpen untuk benang rajut. Kalau kalian beli online, biasanya udah dicantumin keterangan ukuran hakpennya seperti ini. Nah, ini untuk benang yang aku beli offline, biasanya ukuran hakpen terletak pada label benang seperti ini. Kira-kira berapa sih budget untuk belajar rajut? Bakalan mahal gak sih? Jangan khawatir. Nah, ini contohnya.
Benang polycherry di pasaran harganya 12-13 ribu. Benang ini aku rekomendasiin banget sih buat kita yang baru belajar merajut. Terus hakpen harganya 3.000-6.000 di pasaran. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru mulai belajar rajut, beli aja hakpen yang kayak gini. Jadi udah double gitu kaitannya. Gimana cara memegang benang dan jarum rajut? Tangan kiri untuk memegang rajutan, tangan kanan untuk memegang jarum rajut. Ini adalah tangan kiri kita. Jari kelingking dan jari manis berfungsi untuk menahan benang. Jari tengah dan jari jempol untuk menahan rajutan. Dan jari telunjuk untuk mengendalikan benang. Jadi akan seperti ini kalau kita udah kasih benang. Berikutnya adalah cara memegang hakpen. Ini adalah memegang hakpen seperti memegang pisau. Dan ini adalah memegang hakpen seperti memegang pensil. Untuk kenyamanannya, masing-masing orang pasti akan berbeda. Sekarang, ayo kita mengenal tusuk dasar merajut. Yang pertama adalah slip knot. Kita buat lingkaran seperti ini, lalu tahan. Kita ambil hakpen, masukkan ke dalam tengah lingkaran, lalu ambil benang, tarik, kemudian tarik bagian sisa benang yang ada di bawah. Nah, simpel kan? Selanjutnya adalah chain atau tusuk rantai. Dari tusuk slip knot tadi, kita kaitkan benang, tarik benang masuk ke dalam lubang slip knot, dan yeay, udah jadi chain pertama kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Kaitkan, tarik, dan masukkan. Nah, chain atau tusuk rantai ini adalah tusukan yang menentukan panjang dan lebar rajutan kita. Selanjutnya adalah single crochet atau tusuk tunggal. Dari tusuk rantai yang kita buat tadi, kita lompati satu tusukan, kita masuk ke lubang selanjutnya, kemudian kita kaitkan benang, tarik ke dalam tusukan. Nah, sampai ada 2 kaitan benang seperti ini ya. Lalu kita kaitkan benang, masukkan ke dalam tusukan tadi. Nah, ini udah jadi single crochet pertama kita. Double crochet atau tusuk ganda. Caranya hampir sama kayak kita buat single crochet tadi, cuman yang ini kita loncati 2 tusukan dan masuk di tusukan yang ketiga. Kita kaitkan benang seperti ini, lalu masuk di lubang yang ketiga, kita ambil lagi benangnya sampai ada 3 kaitan benang seperti ini. Lalu kaitkan benang, masukkan di 2 kaitan benang, lalu masukkan dan kaitkan. Nah, jadi kita ada 2 kali memasukkan benang ya. Kaitkan, masukkan benang ke tusukan, ambil, ada 3 kaitan benang, kaitkan, masukkan ke 2 kaitan benang, kaitkan dan masukkan ke 2 kaitan benang.
Nah, ini adalah hasil tusukan yang udah kita buat tadi. Ada chain, single crochet, double crochet, dan kalau misalkan teman-teman udah bisa bikin tusukan ini, tandanya teman-teman udah bisa bikin produk rajutan yang simple-simple. So, selamat mencoba ya!